Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, khutbah kali ini bertemakan tetap semangat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ramadan tinggal menunggu hari lagi akan berlalu dari kita. Rasa lelah, rasa penat menunggu kapan datangnya Idul Fitri mungkin sudah dirasa oleh sebagian manusia. Dan Allah SWT yang maha bijaksana dan sangat menginginkan kebaikan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, maka Allah pun memberikan motivasi kepada para hambanya dengan berbaik utamaan luar biasa yang tidak pernah Allah berikan kepada manusia pada zaman sebelumnya. Apa itu? Yaitu adanya Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar jamaah sekalian, keutamanya sungguh luar biasa, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Qadr ayat 3, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Kalau kita konversikan ke tahun, maka malam Qadar itu setara dengan 83 bulan. 83 tahun 3 bulan. Artinya jamaah sekalian, barang siapa yang mengerjakan amal solih bertepatan dengan malam Qadar, maka niscaya Allah SWT akan berikan ganjaran kepadanya seperti halnya dia beribadah selama 83 tahun 3 bulan lamanya tanpa berhenti. Dan ini merupakan keutamaan yang sungguh luar biasa, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ganjaran yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Bayangkan kalau ada orang ibadah seperti halnya sholat di malam Qadar, dia bertepatan mendapatkannya, maka seolah seperti dia beribadah selama 83 tahun mengerjakan sholat tanpa berhenti. Kalau ada orang baca Al-Quran bertepatan dengan malam Qadar, maka seolah-olah dia seperti membaca Al-Quran selama 83 tahun tanpa berhenti. Kalau ada orang berzikir bertepatan dengan malam Qadar, maka dia seperti seolah-olah berzikir selama 83 tahun 3 bulan tanpa berhenti-henti. Maka kalau kita kerjakan secara real jamaah sekalian, tidak mungkin kita mampu untuk mengerjakannya. Maka ini merupakan keutamaan yang luar biasa yang Allah tawarkan bagi hamba-hambanya yang menginginkannya berada di 10 malam akhir bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi SAW taharau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Qadar di 10 malam akhir dari bulan Ramadan.
Namun demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kaitannya tepatnya kapan malam qadar Allah turunkan, maka itu menjadi rahasia di sisi Allah Ta'ala, dan manusia hanya berusaha untuk mencarinya. Dan hikmahnya supaya manusia benar-benar, bagi mereka yang menginginkan untuk mendapatkan keutamaan malam qadar, dia menambah kebaikan demi kebaikan agar tidak terluput malam tersebut untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin surga, yang sudah bahasanya tidak butuh dengan pahala, beliau mencontohkan sebagaimana yang dikisahkan oleh istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Disebutkan bahwasanya Aisyah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 malam akhir bulan Ramadan, beliau itu mengencangkan tali ikat pinggangnya. Artinya apa? Beliau tidak menggauli istrinya sama sekali selama 10 malam akhir di bulan Ramadan. Dan beliau menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah dengan sholat dan berzikir, dengan berdoa, dengan baca Al-Quran, dan bahkan sampai beliau itu iktikaf, berdiam diri selama 10 malam 10 hari, menetap di dalam masjid, tidak keluar kecuali untuk hajah mendesak saja. Ini luar biasa. Jadi ini Nabi SAW mencontohkan di 10 malam akhir justru beliau memperbanyak ibadah. Beliau mengurangi tidur malamnya, memperbanyak mengerjakan qiyamul lail, salat malam, baca Al-Quran, zikir, berdoa. Dalam rangka apa? Hanya sekedar mencontohkan untuk umatnya. Karena Nabi SAW sudah dijamin pasti surganya tertinggi, pasti dosanya telah terampuni. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa aiqadha ahlahu, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak istri-istrinya untuk bangun menghidupkan malam-malam tersebut. Memang semestinya seperti itu jamaah sekalian. Ketika kita sudah divonis oleh dokter sebentar lagi jenengan mati, apa yang akan kita perbuat? Tentunya apa? Kita akan berbanyak amal solih sebagai bentuk kesiapan bekal setelah kita wafat nanti, berpisah dengan dunia. Dan begitu pula kaitannya 10 malam akhir, 10 hari akhir di bulan Ramadan. Kita mau berpisah dengan bulan Ramadan, dan belum tentu di tahun depan kita akan mendapati Ramadan kembali. Maka mestinya orang yang hendak berpisah dengan suatu yang sangat utama, dia akan lebih mendahulukan, dia akan lebih mengutamakan, dia akan menjadikan apa? Amal ibadahnya dia tingkatkan. Jangan sampai kesempatan Ramadan ini berlalu begitu saja, karena sebentar lagi akan berakhir, dan di tahun depan belum tentu umur kita masih Allah panjangkan. Seperti halnya orang yang hendak berpisah dengan dunia, justru apa yang dilakukan? Dia akan berbanyak ibadah dan ibadah, dia lupakan dunia, akan dia tinggalkan. Maka seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semakin masuki akhir Ramadan, semakin mengencangkan ibadahnya. Namun jamaah sekalian, bukan berarti malam qadar itu terkhusus hanya untuk mereka yang itikaf di masjid saja, tidak. Artinya apa? Selama mampu konsentrasi ibadah di rumah pun, ketika bertepatan dengan malam qadar, dia sedang beribadah, dia pun akan mendapatkan keutamaan malam qadar tersebut. Yang mana malam qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka jamaah sekalian, orang yang mendapatkan keutamaan malam qadar, niscaya dia mendapatkan sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan bagus amal perbuatannya. Kita ini umat akhir zaman, umat yang dikasih umur pendek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'mar ummati ma baina 60 ila 70 sanatan. Umur umatku hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Wa qalluhum man yajuzu dalik, dan sedikit sekali yang melampaui 70 tahun. Dan kita pun selama umur 70 tahun, mungkin kalau ada orang yang dikasih umur 70 tahun, belum tentu selama 70 tahun full setiap menitnya, setiap detiknya untuk ibadah.
Maka Allah SWT menghendaki umat di akhir zaman ini yang pendek-pendek usianya mampu bersaing dengan umat-umat pendahulunya yang umurnya bahkan sampai 1000 tahun lebih. Maka Allah SWT berikan karunia keutamaan tersendiri. Barang siapa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, maka seolah umurnya dipanjangkan di atas kebaikan-kebaikan. Bayangkan, kalau ada seorang mendapatkan 10 kali malam Lailatul Qadar, maka usianya ditambahkan 830 tahun sekian. Masya Allah. Umur yang dinilai dengan kebaikan dan kebaikan. Maka jemaah sekalian, mudah-mudahan kita yang di sini Allah SWT mampukan kita untuk mengajar keutamaan malam Qadar, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita keutamaan malam tersebut dalam kondisi kita sedang beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, malam Qadar merupakan malam yang sangat utama, dan keutamanya tentunya banyak. Dan di antara keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dalam riwayat Bukhari disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa qama lailatal qadri, dia menghidupkan malam bertepatan dengan malam Qadar karena landasan iman dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Kalau kita bicara dosa jemaah sekalian, kullu bani adama khata', berlaku untuk kita. Setiap anak manusia pasti banyak melakukan kesalahan dan dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki. Banyak dari kita melakukan kesalahan bahkan tanpa disadari. Maka para ulama mengatakan, kalau seandainya dosa itu dijadikan ada bau busuknya, niscaya setiap kita sulit untuk saling berdekatan karena enggan mencium bau busuk dari masing-masing kita yang telah melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Tapi maksiat Allah sembunyikan catatannya. Akan tapi bagi orang yang sadar diri, yakin dengan sabda Nabi bahwasanya kita ini adalah manusia-manusia yang sulit terluputkan dari dosa, dan kesempatan di akhir menjelang Ramadan berlalu, maka Allah SWT tawarkan kesempatan dengan dileburkannya dosa-dosa ketika menghidupkan malam bertepatan dengan malam Qadar dengan berbagai macam ibadah. Maka semoga Allah SWT mampukan kita untuk menghabiskan malam-malam Ramadan atau hari-hari di bulan Ramadan 10 terakhir ini dengan berbagai macam ibadah. Di siangnya bekerja mencari nafkah, niatkan karena Allah, itu pun bagian dari ibadah. Malam harinya kurangi tidur, banyak sholat, banyak tilawah, banyak dzikir, banyak berdoa. Semoga sebagaimana yang Allah janjikan keutamaan malam Qadar kita dapatkan bersama, sehingga kita pun menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Hidup berkah dengan ibadah dan mati masuk jannah, surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih ahwalal muslimin fi kulli makan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judan wa min sayil asqam wa na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Rabbana srif anna kulla su'in wa syarrin ya dal jalali wal ikram. Allahumma amina fi awtanina wa aslih aimatana wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka. Allahumma waffiq wali amrina ila ma tuhibbu wa tarda, khudh bina wasim ila al birri wa taqwa
wasadidhum fil aqwali wal a'mali ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Istawa tadilu, saf dirapatkan, diluruskan. Rapat lurus nggih. HP mohon untuk sementara tidak dinonaktifkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.